Serial Klub Detektif Telinga Tajam, petualangan Kiko si kelinci, Ruru si musang dan Lando si landak, menyelesaikan masalah sosial antar hewan lewat mendengarkan dan memahami. Emosi bisa jadi kekuatan, tapi juga jebakan. Saat hati tak bisa tenang, suara jadi kabur, dan logika pun tersesat. Episode 8, Perangkap Emosi. Beberapa hari terakhir, suasana hutan berubah. Bukan karena cuaca, bukan karena ancaman luar, tapi karena sesuatu yang lebih halus, emosi yang meledak-ledak. Kiko memperhatikan. Hewan-hewan yang biasanya damai, kini mudah tersinggung. Si kancil marah karena tempat tidurnya bergeser. Si burung hantu enggan memberi salam. Bahkan Ruru si musang, sahabat Kiko, mulai bersuara ketus tanpa alasan. Ada yang salah, gumam Kiko. Telingaku menangkap tekanan, seperti suara dari dalam dada yang tak bisa keluar. Ia menyebutnya frekuensi merah, suara emosi tak seimbang. Biasanya, suara hati terdengar lembut, tapi kini terdengar seperti geraman, desisan, bahkan tangisan, semua bercampur jadi satu. Kiko, Ruru, dan Lando mulai menyelidiki. Mereka menelusuri tempat-tempat di hutan yang menjadi pusat keramaian, area makan, jalur air, pohon pertemuan. Di sana Kiko mendapati sesuatu yang ganjil. Benda kecil berbentuk kerucut, tertanam di tanah, hampir tak terlihat. Lando mencium bau logam samar. Ini bukan benda biasa, seperti alat pemantul gelombang. Ruru menambahkan, tapi bukan gelombang suara, ini memantulkan emosi. Kiko mendekat. Telinganya menangkap suara samar, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Rasa kesal, gelisah, dan tiba-tiba ia merasa ingin marah, padahal tidak ada alasan. Ini perangkap emosi, desisnya. Benda itu tidak membuat suara, tapi memperkuat perasaan negatif di sekitar. Siapapun yang berada dekatnya akan mudah terbakar emosi. Mereka pun bergerak cepat. Dalam diam, mereka mencabut benda-benda itu satu persatu dari seluruh penjuru hutan. Dan perlahan, suasana mulai berubah. Burung kembali bernyanyi, kancil tertawa lagi, dan Ruru meminta maaf tanpa tahu kenapa ia kesal sebelumnya. Kadang kita marah, bukan karena ada yang salah, tapi karena ada luka yang tak terdengar. Emosi perlu ruang untuk keluar, tapi juga perlu hati untuk dikendalikan. Dengarkan, bukan hanya suara luar, tapi juga bisikan dari dalam. Sampai jumpa di episode 9. Bayangan tanpa nama. Suara misterius memanggil Kiko dari tempat yang bahkan tak memiliki gema. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu channel ini dengan cara like dan subscribe Hikmah Cerita, biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.